Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang sampai saat ini mencurahkan rahmatnya kepada kita, bukan karena kita berhak menerimanya, bukan pula karena kita pernah meminta apa yang kita rasakan hingga saat ini. Yang kita rasakan hingga saat ini semata-mata adalah berkat rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu kita harus pandai menjaga rahmat Allah dengan senantiasa bersyukur pada Allah. Allah tidak meminta apapun dari kita, tidak pula menuntut segala yang bahkan tidak kita mampu, tapi Allah hanya minta kita pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur itu akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita memulai majelis ini, perkenankan saya mengucapkan kepada para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna minkum shalih amal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan, dan juga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang insya Allah penuh berkah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari amalan hati, dan ini adalah bab terakhir dari buku ini, yaitu buku amalan hati, di mana kita akan bahas tentang takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita memahami takwa. Takwa adalah salah satu amalan hati. Ya. Telah kita pelajari bahwa amalan hati utama adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta kepada Allah. Lalu di mana letak takwa dari cinta merupakan amalan utama hati? Kalau kita lihat dari kata takwa itu sendiri secara etimologi, dilihat dari sisi etimologi atau dari sisi bahasa, takwa itu artinya menjaga atau berhati-hati, dari kata waqa yaqi, yaitu menjaga. Makanya baju perang, ya, yang terbuat dari besi itu dalam bahasa Arab disebut dengan, ya, atau pelindung tubuh pasukan dari serangan senjata tajam, ya, itu disebut dengan wiqayah, pelindung. Apapun yang bisa melindungi tubuh kita dari sesuatu yang melukai tubuh namanya wiqayah.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, innama summu muttaqin, orang itu dikatakan bertakwa li'annahum ittaqa ma la yuttaqa, karena orang itu, orang yang bertakwa itu berhati-hati menghindari dari sesuatu yang tidak biasa dihindari oleh banyak orang. Gitu. Artinya apa? Orang bertakwa itu yang dihindari bukan makanan yang berbahaya, bukan sesuatu yang dapat membahayakan jiwa, tapi dia lebih menjaga sesuatu yang dapat melukai hatinya, merusak hubungannya dengan Allah. Itu yang dia lebih jaga. Jadi dia akan lebih menjaga hablum minallah daripada hablum minan nas. Dia akan lebih mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Itu namanya takwa, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Jadi dia lebih menjaga sesuatu yang melanggengkan hubungan dia dengan Allah daripada dengan manusia. Orang rata-rata jaga betul hubungan dengan manusia, tapi kalau orang bertakwa tidak, dia lebih menjaga hatinya. Karena hatilah yang menentukan hubungannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ma la yuttaqa ma la yuttaqa 'adatan ma la yattaqihi aktsarun nas. Dia itu, orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga sesuatu yang pada umumnya orang tidak menjaga itu. Orang jaga betul kebersihan, menjaga betul kesehatan, menjaga betul penampilan, tapi tidak pandai menjaga hati. Orang bertakwa lebih menjaga hatinya. Selebihnya baru kebersihan, kerapihan, kesehatan, tapi hati dulu. Itulah ciri khas orang bertakwa. Jadi segalanya bagi dia hati itu penting. Gitu. Makanya takwa itu kalau diterjemahkan sebagai atau diartikan sebagai amalan hati, artinya takut kepada Allah. Gitu. Artinya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kaitannya dengan hati. Karena makna takwa itu sendiri dalam Al-Quran memiliki 3 makna. 3 makna. Ada yang memang itu adalah inti dari takwa, yaitu takut kepada Allah, takut dari azabnya. Ada yang merupakan efek dari itu, yaitu menjauhi maksiat, menjaga jarak dari maksiat. Itu juga makna takwa yang kedua, tanazzuh minadz dzunub. Ada juga makna takwa taat kepada Allah. Artinya ketika takut ini dibuktikan secara amal, artinya dia betul-betul tidak mau melalaikan kewajiban, tidak mau melanggar larangan, ya itu sudah amal namanya. Tidak hanya omongan, tapi betul-betul dibuktikan dengan amal. Takutnya kepada Allah dibuktikan dengan amal, dengan tidak melalaikan kewajiban dan juga tidak melanggar larangan Allah. Nah, ini namanya taat. Kenapa begitu? Karena takut. Jadi takwa itu artinya menjaga hati agar selalu mencintai Allah. Itu hakikatnya. Bagaimana hati ini tetap setia kepada Allah, tetap cinta kepada Allah Jalla wa'ala dengan takut. Implikasinya dia menjaga jarak dari maksiat. Implikasinya dia tidak berani lalai dari kewajiban, tidak berani melanggar larangan. Gitu.
Sebetulnya maknanya sama. Inilah pentingnya kita bahas takwa. Jadi letak takwa itu di mana? Supaya tidak terjadi tumpang tindih antara pengertian amalan hati yang satu, amal yang lain. Gitu. Jadi seorang sebelum bertakwa, dia harus punya hal-hal yang membuatnya memiliki komitmen untuk berhati-hati. Apa itu? Dia harus kenal Allah dulu. Makanya para jemaah sekalian, coba sering kali para ulama mensyaratkan takwa ilmu. Misalnya, kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, definisi takwa yang paling lengkap adalah definisi yang disebutkan oleh Talq bin Habib. Talq bin Habib. Apa kata Talq bin Habib? Ketika ditanya tentang takwa, an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqabah. Takwa itu, kata Talq bin Habib, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu. Mari kita pahami, kok ada kata ilmu di situ? Kenapa disyaratkan ilmu pada takwa? Dengan dasar ilmu, ya, alat nuri minallah, ya, dengan dasar ilmu, dengan mengharap pahalanya. Dan engkau pun meninggalkan maksiat dengan dasar ilmu, karena takut kepada azabnya. Jadi pada saat meninggalkan maksiat dengan dasar ilmu, pada saat menjalankan ketaatan pun dengan dasar ilmu, gitu. Kenapa selalu ada ilmu pada takwa? Tidak terlepas takwa itu dari ilmu agama. Karena takwa itu sendiri kekuatan dalam menjalin hubungan cinta dengan Allah. Gitu. Kehati-hatian kita dalam menjalin kehangatan hubungan Allah, itu hakikat takwa. Jadi ibu dalam berumah tangga dengan suami, hati-hati betul. Menerima WA dari laki-laki, kemudian menerima tamu laki-laki, bahkan itu teman dekat suami pun dia tidak berani terima, apalagi masuk ke rumah. Itu namanya takwa. Kenapa begitu? Karena dia cinta suami. Tapi kalau sudah tidak cinta, dia berani menerima laki-laki, kemasukan laki ke dalam rumah. Karena sudah tidak takwa. Makanya takwa itu dari ilmu, dari mengenal Allah, lalu mencintai Allah. Walaupun tidak begitu kuat, yang penting ada rasa cinta dulu. Begitu. Ya, dari rasa cinta yang tidak begitu kuat, tetap ada namanya kesetiaan. Kesetiaan. Setia menjaga hubungan cinta. Nah, ini namanya takwa. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan, merusak rumah tangga. Ya, apapun masalahnya. Padahal mungkin bagi kita itu nggak ada masalah. Tapi bagi pasangan hidup kita masalah. Lalu kita mengalah. Ya udah deh. Kita ikuti aja maunya dia daripada rusak rumah tangga. Nah, ini namanya takwa. Mungkin bagi kita nggak masalah, tapi bagi Allah masalah. Iya kan? Bagi kita tidak masalah. Misalnya kita tidak menutup aurat, masalahnya di mana? Gitu. Toh, misal maaf nih, seorang wanita tidak menutup aurat, toh dia berwajah tidak cantik kok. Fitnahnya di mana? Biasa-biasa saja misalnya. Saya ditutup aja nggak laku, ya saya dibuka nggak laku, apalagi ditutup gitu. Pakai logika dia. Kenapa kita misalnya pakai cadar? Wajah saya tidak begitu cantik, maaf gitu. Terus
Kenapa harus ditutup? Rambut saya misalnya bukan rambut yang indah. Kalau ditutup, dibuka juga orang nggak tertarik. Jadi apa masalahnya kalau saya buka? Nah ini di sini. Kita bilang bagi Anda tidak masalah, tapi bagi Allah masalah. Jadi takwa itu bukan kembali kepada penilaian kita. Kembali pada penilaian Allah Jalla wa'ala. Karena hakikat takwa menjalin hubungan, menjaga hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Gitu. Misalnya seorang perempuan yang tadinya berhijab terus dibuka. Setelah saya pertimbangkan, setelah saya bertanya, setelah saya berkonsultasi, setelah saya berkomunikasi dengan orang tua, bahwa saya punya alasan begini. Para jamaah sekalian, takwa itu kaitannya bukan dengan orang tua. Walaupun orang tua ngizinin, nggak punya hak dia. Takwa itu tidak berkaitan dengan hubungan dengan siapa? Dengan guru. Tidak ada kaitannya dengan suami, nggak ada kaitannya. Takwa itu kaitannya dengan Allah. Like or dislike, nggak ada kaitannya. Istri dilarang oleh suami berjilbab. Suami nggak suka. Para jemaah, kalau wanita itu paham, dia tetap akan berhijab. Kenapa? Karena kalau dia mati, suaminya tidak bisa menyelamatkannya dari azab. Kalau udah bicara Allah, maka bicara akhirat. Bahkan bisa jadi ke dunia dia. Kenapa dia korbankan dirinya demi suami? Manusia itu hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bodoh kalau seorang wanita demi suaminya, dia ikuti semua keinginan dan perintah suami, padahal itu merusak hubungannya dengan Allah. Maka jawab. Jelaskan dengan baik, dengan lembut. Kalaupun suami melarang, bahkan mengancam, bismillah. Apa yang diancam? Jodoh, cerai. Jodoh itu dari Allah. Apa yang diancam? Dihentikan uang belanja, jatah nafkah, Allah. Jadi kita ini sekarang ini tidak butuh uang, materi. Yang kita butuhkan adalah kekuatan dan keteguhan hati. Kita kembali kepada Allah membawa hati. Itu yang kita bawa. Hati yang cinta kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak harta dan anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Para jemaah sekalian, ketika ada kematian di sana dan di sini, mengalami kematian satu demi satu orang yang kita kenal atau public figure, itu sebetulnya itu teguran bagi kita sebetulnya. Makanya Nabi bil mauti wa'idha, kematian itu lebih tepat menjadi pengingat bagi orang yang masih hidup sebetulnya. Artinya si fulana itu sekarang meninggal, bahkan Ramadan kemarin tiap hari orang meninggal. Tiap hari loh. Subhanallah. Artinya kalau kita loh, ada karangan bunga ini. Nanti kalau ada karangan bunga, sini tenda, sini. Apa maknanya? Apa pesannya? Artinya, coba tengok hatimu. Coba lihat amalmu. Itu yang menjadi bekal kita pada saat kita kembali kepada Allah. Dengan adanya karangan bunga turut berduka cita. Dengan adanya jalan yang dipergoda atau ditutup karena ada orang yang meninggal di komplek itu dan jalannya dialihkan. Artinya Allah ingin ingatkan kita, hatimu gimana, amalmu bagaimana. Tidak cukup hanya mengucapkan innalillah, tidak cukup. Tapi kita lihat, astagfirullah, jangan-jangan besok saya. Maka hati yang seperti apa yang akan menjadi bekal terbaik kita setelah kita kembali kepada Allah? Hati yang cinta dan takut kepada Allah, yang bertakwa, cinta dan selalu menjaga cinta itu hingga akhir hayat. Makanya Allah bilang apa? Lihat surat Al-Imran 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, berusahalah kamu untuk mencintai Allah. Itu maknanya. Ali Imran 102. Berusahalah kamu untuk mencintai Allah. Karena cinta itu adalah kunci kebaikan, kunci kenikmatan. Berusaha. Walaupun tidak maksimal, paling tidak sudah berusaha. Lalu apa kata Allah? Wala tamutun. Nah, setelah kita sudah mulai mencintai Allah, maka dibutuhkan kesetiaan. Makanya apa kata Allah? Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, setia. Gitu. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada perselingkuhan. Tidak ada hal-hal yang fatal yang kita lakukan yang merusak hubungan kita dengan Allah. Itu namanya, makanya istiqomah itu apa? Istiqomah hati, istiqomah amal. Gitu. Istiqomah hati, cinta. Istiqomah amal, kesetiaan. Sehari-hari kita gimana? Makanya Nabi menerjemahkan setia itu dengan apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Itu makna istiqomah, setia. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tanamkan dalam hatiku rasa cinta. Nah ini satu, tanamkan di hatiku ya Allah rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, tanamkan di hatiku rasa cinta kepada orang-orang yang kau cintai. Terakhir apa kata Nabi alaihissalam? Wa hubbal amali alladhi yuqarribuna hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku kepadamu. Setia namanya. Yang menjauhkan dari Allah dia hindari, yang mendekatkan dia lakukan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Itulah takwa. Ya, saya hanya menjelaskan posisi takwa itu di mana. Ya, dari cinta dulu yang diawali dengan ilmu tentu ilmu agama. Ya, kembali saya sampaikan, saya ingatkan, kenapa ilmu agama disebut ilmu oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ilmu dunia tidak Allah sebut dengan ilmu? Kenapa ilmu dunia tidak disebut ilmu oleh Nabi Alaihi Wasallam? Tidak ada kata ilmu di dalam Al-Quran dan Hadis kecuali maknanya ilmu agama. Gitu. Tapi dia ilmu dunia yang bermanfaat juga ilmu. Tapi kata ilmu di Al-Quran Hadis selalu maknanya ilmu agama. Dan ini tolong dibuka, diungkap gitu. Dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh para mufassir, kenapa kata ilmu, misalnya Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Allah Jalla berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Innama yakhshallaha, itu contoh dari ayat. Misalnya hadis Nabi alaihi salam mengatakan, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Gitu. Misalnya Nabi alaihi salam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Setiap kata ilmu di Al-Quran Hadis maknanya ilmu agama. Tolong itu dicari tahu kenapa. Para ulama menjelaskan, kata ilmu di Al-Quran dan Hadis yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena ilmu agama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, ilmu agama lah yang langsung membuat kita semakin mengenal Allah. Berbeda dengan ilmu dunia. Dia tidak langsung memperkenalkan kita dengan Allah. Jadi ilmu agama disebut ilmu oleh Allah dan Rasulnya karena ilmu agama adalah ilmu yang memperkenalkan kita dengan Allah secara langsung.
secara langsung. Berbeda dengan ilmu dunia, dia tidak memperkenalkan kita dengan Allah. Kecuali kita menjadikan ilmu dunia bermanfaat bagi kaum muslimin, ikhlas karena Allah. Kecuali ilmu biologi misalnya, ilmu fisika membuat kita tadabbur, subhanallah. Gravitasi bumi misalnya, subhanallah. Al-Quran sudah menjelaskan semakin orang naik ke atas, semakin sesak karena oksigen semakin berkurang. Subhanallah. Kapan dia bermanfaat semakin mengenal Allah? Ketika kita merenung. Itu ilmu dunia. Tapi ilmu agama, karena dia tentang Allah. Makanya ilmu agama tidak lepas dari dalil. Gitu. Kenapa harus pakai dalil? Karena ilmu agama, ilmu tentang Allah. Allah tidak bisa diketahui dengan akal, dengan perasaan, dengan mimpi. Allah itu hanya bisa diketahui melalui Al-Quran dan hadis, karena keduanya wahyu. Karena menerobos sesuatu yang gaib hanya bisa melalui dalil wahyu. Akal tidak bisa menerobos yang gaib, yaitu Allah. Perasaan, mimpi tidak bisa menerobos sesuatu yang gaib, yaitu Allah. Yang bisa membuat kita bisa mengetahui di yaitu Allah hanya dengan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya agama itu harus berdasarkan dalil. Apa artinya? Karena agama itu tentang Allah. Udah itu aja. Tentang Allah, tentang sesuatu yang dicintai Allah, tentang sesuatu yang tentang orang-orang yang Allah cintai. Itu agama intinya, 3. Apa itu agama? Tentang Allah, supaya kita semakin mengenal dan mencintai Allah. Tentang sesuatu yang dicintai dan dibenci oleh Allah, yang disebut dengan perintah dan larangan. Yang ketiga, tentang orang-orang yang dicintai Allah. Malaikat, nabi, rasul, sahabat, orang-orang soleh. Dan orang-orang yang dibenci Allah. Iblis, Fir'aun, Qarun, Haman, kaum Ad, kaum Thamud, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu semua Allah ceritakan di Al-Quran. Supaya kita bisa tuh, ini saya benci, ini saya sukai, ini saya cinta. Itulah agama. Makanya isi Al-Quran hanya 3. Tentang Allah, tentang sesuatu yang Allah cintai, tentang orang-orang yang Allah cintai. Udah isinya 3 doang Al-Quran. Dan Al-Quran itu ya Islam, itu Islam. Makanya Allah yang jaga. Kenapa Injil tidak Allah jaga? Kenapa Taurat tidak Allah jaga? Allah serahkan penjaganya kepada ulama-ulama, ya, ulama-ulama agama itu. Baik Kristen pendeta, baik Yahudi rahib. Karena berpotensi untuk dikurangi dan ditambahkan. Kenapa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah? Tidak Allah serahkan pada Nabi dan para ulama. Karena data tentang Allah yang paling lengkap ada di Al-Quran. Dikurangi saja, maka rusak hubungan kita dengan Allah. Satu ayat tidak boleh. Alif Lam Mim dikurangi nggak boleh. Hanya Qaf, hanya Shad, hanya Yasin nggak boleh. Karena ditambah akan membuat kita semakin kabur tentang Allah. Membuat kita semakin tidak mengenal Allah. Bahaya. La yazid wa la yanqus. Makanya Al-Quran Allah katakan muhaiminan alaihi. Al-Quran itu mencakup semua data tentang aku yang ada di. Jadi tentang Allah di Suhuf ditaruh di Al-Quran. Tentang Allah di Taurat ditaruh di Al-Quran. Tentang Allah di Injil ditaruh di Al-Quran. Gitu. Yang berlaku pada masa-masa itu Allah buang. Syariat yang berlaku untuk membuktikan cinta kepada Allah, lihat, syariat itu amal yang membuktikan cinta. Allah berlakukan sampai kiamat. Syariat yang Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai bukti cinta, yaitu syariat Nabi Muhammad. Makanya Islam itu ada 2, para jamaah sekalian. Ada Islam yang umum, ada Islam yang khusus. Makanya seluruh agama Nabi Islam yaitu tauhid. Jadi Islam yang umum namanya tauhid. Kalau katakan seluruh agama Nabi itu Islam, artinya agama tauhid.
Tapi Islam yang khusus apa? Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing nabi punya atau masing-masing rasul punya syariat sendiri. Apa itu syariat? Syariat adalah amal yang menjadi bukti cinta kepada Allah. Makanya amal pada Injil, amalan ibadah tidak berlaku lagi. Karena dia berlaku pada masa itu. Jadi orang beribadah ala Nasrani atau ala Yahudi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena dia sudah tidak berlaku. Berlakunya yang mana? Yaitu syariat Islam. Gitu. Yang berlaku syariat Islam. Kenapa? Karena Allah sudah kukuhkan. Yang menjadi bukti cinta kalian kepadaku syariat Islam ini. Makanya kenapa orang itu supaya mencintai Allah dan membuktikannya dengan menjalankan syariat yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak dikurangi, tidak ditambah. Ya, baik, itu penjelasan secara teori dari saya. Untuk lebih jelasnya kita baca bab takwa ini, nanti ada hal-hal yang perlu saya jelaskan. Baik, silahkan dibaca takwa. Nah, kita pahami ya poin-poinnya. Tadi saya sampaikan apa? Takwa itu intinya apa? Esensinya? Apa takwa? Kenapa takwa itu selalu diawali dengan ilmu? Ilmu agama kenapa? Karena takwa itu artinya mencintai Allah dan harus dijaga. Ya. Jadi hubungan cinta yang harus dijaga dengan kesetiaan, nah itulah takwa. Kenapa? Makanya takwa harus diawali dengan ilmu. Ilmu yaitu mengenal Allah. Karena dari mengenal lalu mencintai Allah. Nah, kalau sudah mengenal mencintai harus dijaga. Nah, menjaga hubungan cinta namanya karena takwa itu artinya hati-hati. Paham? Pada jamaah sekalian saya ingatkan lagi, ilmu itu paham. Hafalan itu penyempurna. Kalau hanya hafal nggak paham, kita tidak paham agama. Orang beragama itu orang yang paham agama. Ya, dia harus paham. Penjelasan dari kita masing-masing. Ibu menjelaskan dengan bahasa ibu, saya menjelaskan bahasa kita. Yang penting paham dulu. Nanti bisa menjelaskan ke anak-anak. Ini loh, hakikat syukur tuh begini, takwa tuh begini, sholat tuh hakikatnya begini. Karena paham, bisa menjelaskan. Bagaimana bisa menjelaskan kalau tidak paham? Ya, karena kita selama ini hanya kulitnya saja paham takwa itu, tapi nggak tahu esensinya apa. Ya, baik. Sekarang mohon dibaca. Takwa adalah suatu hal yang besar dan kedudukannya yang tinggi. Takwa adalah landasan agama. Tiada kehidupan tanpa takwa, bahkan kehidupan tanpa ketakwaan tidak akan tertahankan, melainkan akan menjadi lebih rendah keadaannya daripada kehidupan hewan. Tiada kebaikan bagi manusia kecuali dengan ketakwaan. Takwa adalah perbendaharaan yang sangat sulit, akan tetapi rumah tangga indah tidak kalau tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan. Cantik, seksi, semua kebutuhannya dipenuhi oleh suami, tapi dia tidak setia. Indah nggak rumah tangganya? Rusak. Yang namanya busuk itu lambat laun akan ketahuan. Indah itu kesetiaan. Itulah takwa. Makanya ini maknanya. Fala sahalil insan. Tidak ada keindahan, tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan takwa. Terus? Akan tetapi, jika Anda beruntung dapat meraihnya, maka Anda akan menjumpai di dalamnya permata yang mulia. Kebaikan yang banyak, rezeki yang berlimpah, keberuntungan yang besar, jarahan yang berlimpah ruah, dan kerajaan yang besar, seakan-akan semua kebaikan dunia dan akhirat terhimpunkan dan menjadi satu, berada dalam pakerti yang satu ini, yaitu takwa. Jika Anda merenungkan, kenapa semua kebaikan dunia Allah kasih kepada orang yang bertakwa? Karena setia. Suami itu akan memberikan sesuatu yang berharga. Kata istri yang setia gitu. Ini luar biasa setia. Rumah tangga sekian tahun, rumah tangga setia betul. Makanya Allah kasih dari hamba yang cinta dan setia.
Bukan hanya kebaikan dunia, bahkan kebaikan akhirat. Jadi poinnya apa? Kesetiaan. Itulah sebabnya. Makanya pahala yang Allah kasih, keutamaan ganjar Allah kasih kepada orang bertakwa besar sekali. Di dunia misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa selalu Allah kasih solusi setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa bertakwa Allah akan selalu mudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa yaj'al lahu min amrihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa bertakwa Allah kasih dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Allah kasih terus karena setia gitu. Hadiah itu layak bagi yang setia. Hadiah. Guru selalu mengabdi, jujur, amanah, kasih reward. Tapi kalau dia culas, dia korup, nggak perlu ada reward, pecat dia. Kesetiaan itu perlu dikasih hadiah. Ini maknanya, paham ya? Kenapa Allah kasih kebaikan dunia akhir kepada orang takwa? Karena dia setia kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Kemudian, jika Anda merenungkan sebutan takwa yang terkandung dalam Al-Quran, maka Anda akan menjumpai beberapa banyak kebaikan yang berkaitan dengannya. Berapa banyak pahala yang dijanjikan bagi pelakunya, dan berapa banyak kebahagiaan yang dihubungkan dengannya. Inilah takwa, bagaikan naungan yang mengenangkan orang yang hidup di bawahnya. Inilah takwa, kehidupan yang mulia. Apakah takwa itu dan bagaimanakah definisinya? Bagaimana takwa dapat diraih? Apa sajakah buah takwa itu? Ada berapa tingkatan dan faktor apa sajakah yang dapat membantu bagi realisasinya? Menurut istilah bahasa, lafaz at-taqwa adalah bentuk isim dari at-tuqa, sedang bentuk masdarnya adalah al-itiqa, diambil dari materi waqo, berasal dari al-wiqoyah yang artinya sesuatu yang dijadikan sebagai sarana pelindung oleh manusia untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang membahayakan. Dengan demikian al-wiqoyah artinya pelindung sesuatu. Dikatakan waqohullahus su'awikoyatan, artinya Allah benar-benar memeliharanya dari keburukan. Jadi ingat, takwa dari kata waqa yaqi, ittaqa yattaqi, artinya melindungi atau tak melindungi diri. Ittaqa melindungi diri, maknanya melindungi diri dari sesuatu yang merusak hubungan dengan Allah. Itu artinya hakikat takwa. Sekalian, tolong diingat, definisi secara istilah memiliki hubungan dengan definisi secara bahasa. Dan kalau tidak ada hubungan, maka bermasalah itu definisi secara istilah. Setiap hal yang didefinisikan secara istilah selalu punya korelasi dengan definisinya secara bahasa. Misalnya takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya kenapa? Ya dalam rangka berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah. Gitu. Zakat itu apa artinya? Bahasa, tumbuh. Lalu apa definisi secara syar'i? Setiap harta yang bertambah. Tuh. Salat, apa arti salat? Doa. Salat secara bahasa artinya doa. Wa sholli alaihim, doakan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat, artinya memberi rahmat. Bersalawat artinya apa? Mendoakan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat bersalawat, artinya apa? Malaikat mendoakan kepada siapa? Orang beriman. Malaikat doa. Lalu apa hubungannya dengan salat secara syar'i? Apa hubungannya? Salat itu ya doa. Gitu. Amalan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi intinya doa. Fatihah yang ada doa ihdinas siratal mustaqim, di sujud ada doa mustajab, di akhir tasyahud ada doa, ya sama. Makanya kesimpulannya adalah kalau ada suatu bagian dijelaskan secara istilah, maka dia akan benar kalau ada hubungannya dengan pengertian secara bahasa. Gitu. Makanya siapa yang mulai masuk lalu tidak ada korelasi dengan secara dari sebahasa, kita kejar, pasti dia diam. Dan itu yang saya lakukan dalam penelitian saya ketika membahas tentang nasakh.
Karena ada orang-orang yang berusaha pas Makkah, kata mereka yang Madinah itu belakangan, justru Mekah kita hidupkan lagi gitu. Jadi sholat udah nggak berlaku, zakat udah nggak berlaku, yang penting tauhid, yang penting hati. Kita balik, apa itu nasakh? Nah, artinya mengangkat. Mana ada yang awal mengangkat yang baru, yang ada yang baru mengangkat yang lama. Nah, di situ ini penting dalam memahami agama seperti itu. Ya, jadi jelas arti takwa secara bahasa melindungi, menjaga. Ya. Baik, sekarang makna takwa secara syar'i. Adapun takwa menurut terminologi syariat, maka sehubungan dengan definisinya para ulama telah mengungkapkan beberapa pengertian, diantaranya ialah seperti pendapat mereka berikut ini. Bila Anda menjadikan tirai dan penghalang antara diri Anda dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi menjaga jarak dari apa yang dimurkai Allah. Menjaga jarak. Terus? Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka sama sekali tidak berani melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah terhadap mereka. Takwa ialah takut kepada Tuhan yang Maha Mulia, mengamalkan wahyu yang diturunkan olehnya, menerima dengan tulus rizki dan yang sedikit, dan membuat bekal untuk hari berpulang. Ini penjelasan takwa dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan takwa seperti ini. Takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan dalil. Tanzil itu mengamalkan dalil, jadi mengamalkan Islam maksudnya. Wal qana'a bil qalil, menerima sesuatu yang sedikit. Wal isti'dad lil yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari perpisahan, yaitu hari kematian. Ya sama aja sebetulnya. Takwa, takut kepada Allah. Karena untuk menjaga cinta, untuk setia harus takut. Ya. Takut kepada Allah dengan penuh pengagungan, tapi takut kepada manusia, maksudnya dalam hal ini misalnya suami, yaitu sangat respect. Menghormati betul. Dia sayang dan menghormati. Nah, ini yang akan membuat istri setia. Tapi takutnya kepada Allah, yaitu takut dengan penuh pengagungan. Takwa, takut kepada Allah. Jadi dari hati dulu. Kemudian wal ama bitanzil, dibuktikan dengan amal. Dia hindari yang dibenci Allah, dia hindari, yang Allah sukai dia lakukan. Nah, itu. Yaitu. Kemudian lo qana' bil qalil. Kalau setia itu nggak banyak ngeluh, gitu. Seorang istri bakal setia, tapi dia bilang, gimana ya, saya udah sabar sekian tahun rumah tangga, tapi suami begini-gini terus. Iya, setia itu tidak ngeluh. Kepada Allah Jalla wa'ala, setia Anda dengan apa? Qana', nerima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah, dikit pun alhamdulillah, yang penting berkah. Jadi didetail betul dijelaskan sedetail oleh Ali. Kemudian wal istatir liyamir rahil, karena dia udah setia, hatinya udah siap, udah cinta Allah, amalnya pun sudah baik. Ya udah siap-siap, kapan? Bismillah. Siap. Karena bekal untuk kematian apa? Hanya dua, hati dan amal. Dia udah siap kok. Nah, itu maknanya. Kalau nggak paham nggak bisa jelasin tuh, ini penjelasan Ali. Kemudian berikutnya, takwa itu ialah bila seorang muslim memberi jarak antara dirinya dan hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan Tuhannya, kemurkaan dan siksanya, sehingga ia terhindar dari hal tersebut dengan cara mengerjakan ketaatan kepadanya dan menjauhi kedurhakaan terhadapnya. Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Ubay balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau menempuh jalan yang banyak anak durinya? Umar menjawab, ya pernah. Ubay bertanya, lalu apakah yang engkau lakukan? Umar menjawab, aku angkat betisku seraya memandang ke arah yang diinjak oleh telapak kakiku.
Lalu aku memajukan salah satu kakiku atau memundurkan yang lainnya karena aku takut bila kakiku tertusuk duri. Ubay bin Ka'ab pun berkata, demikianlah gambaran takwa. Lihat, para jamaah sekalian, seorang Umar bin Khattab, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang dibanggakan Rasulullah SAW, yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Rasul, tidak malu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Padahal Umar ini alim. Jadi seorang yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah, dia tidak boleh sombong, tidak boleh merasa hebat. Justru kunci ilmu itu tawadhu. Kalau secara derajat, Umar lebih tinggi daripada Ubay. Tapi dia tidak malu, dia tidak gengsi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Mat taqwa, takwa itu apa wahai Ubay? Karena Allah akan memberikan ilmu, pemahaman agama kepada orang yang tawadhu. Jadi jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa pinter. Jangan. Sejak saat itu Allah hancurkan keberkahan ilmu kita. Allah bekukan pemahaman agama kita. Kemudian yang kedua, agama perlu dengan analogi. Tidak selalu dengan dalil qala Allah qala Rasul. Ketika perlu dijelaskan, bisa dipahami, makanya agama itu paham. Makanya kata Umar, takwa itu apa? Saya nggak paham. Lalu beliau, Ubay menjawab dengan analogi. Gini loh analoginya. Kalau Anda akan melewati sebuah jalan yang banyak durinya, apa yang Anda lakukan? Rata-rata orang Arab pakai gamis. Makanya kata Umar, ya kalau saya melewati jalan yang banyak durinya, saya angkat, saya lipat tuh. Gamis saya angkat, saya bisa lihat tuh jalan ada durinya yang di mana saja. Saya lipat, usyammir kata beliau, ansaki, saya angkat sampai atas lutut, lalu saya jalan. Di mana yang ada duri saya tidak injak. Bisa jadi pada saat akan melangkah ada durinya saya mundur, kan dibilang uqaddimu quduma qadama wa akhiru ukhra. Saya bisa pas mau langkah, oh ada durinya, nggak jadi mundur saya. Cari lagi yang nggak ada durinya. Dan begitu terus sampai saya bisa melewati jalan ini yang banyak durinya. Nah begitu kan kamu melewati jalan yang berduri kata Ubay bin Ka'ab? Iya begitu saya kalau mau lewat jalan yang banyak durinya. Kata Ubay, itulah takwa. Jadi kita ini selama hidup harus punya ilmu bagaimana tahu ada duri. Duri itu apa? Artinya sesuatu yang dibenci Allah. Itu arti duri. Bagaimana kita tahu ini dibenci Allah? Orang bodoh kok. Jadi orang bodoh itu lebih banyak tidak nggak mungkin takwa, karena bodoh, dia tidak tahu ini dibenci Allah mana. Dia makan aja, dia lakukan aja, dia kerjakan aja, dia nggak tahu yang dibenci Allah itu apa. Sampai saat ini misalnya masih banyak orang yang memandang tato seni kok. Masih banyak orang yang memandang tato itu seni. Padahal itu laknat. Masih banyak orang Islam berperilaku seperti bencong, dianggapnya suatu bercandaan, padahal laknat. Masih banyak wanita yang kayak tomboy, dianggapnya biasa, padahal laknat. Kata Nabi alaihissalam, Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Allah laknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Nggak main-main laknat. Walaupun dengan dalih profesionalisme, pekerjaan, haram hukumnya. Dia menerima peran sebagai bencong. Haram, laknat. Kan cuma peran. Anda tidak tahu. Sangat dibenci Allah, makanya Allah laknat. Banyak orang tidak paham, meratakan gigi, merubah ciptaan Allah. Boleh nggak Ustaz kalau saya maaf dipasang silikon di payudara, saya ini kan gimana? Saya misalnya dagu saya ini operasi segala macam. Wallahi laknat. Gak paham. Kenapa tidak paham? Karena kenapa melanggar? Karena tidak paham bahwa itu semua dibenci Allah Jalla wa'ala. Kalau dibenci nggak pakai logika, susah. Coba ibu jelaskan. Kalau sesuatu yang kita benci, orang yang bertanya, kenapa kamu nggak suka? Misalnya, maaf, ibu ditanya, kenapa ibu tidak suka jengkol atau tidak suka duren? Dari kecil saya nggak suka. Enak tau duren. Nggak bisa jelasin. Suruh jelasin yang nggak suka duren, suruh jelasin.
Padahal kalau nggak suka durian, belum menikmati dunia menurut orang-orang yang suka. Ada orang yang tidak suka daging kambing, tidak suka daging. Kenapa? Ya nggak suka aja. Suruh jelasin. Gitu. Urusan dunia suruh jelasin nggak bisa. Makanya ketika orang bertanya, kenapa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh? Masa untuk memperindah kan supaya lebih cantik, dioperasi, dioplas gitu kan? Masalahnya duit saya. Masalahnya bukan itu, bukan karena mahal atau tidak. Allah tidak suka. Ya kenapa Allah tidak suka? Ya Anda jelasin kalau orang yang nggak suka kambing. Kenapa dia tidak suka kambing? Kamu tanya kepada orang yang tidak suka durian, kenapa dia tidak suka durian? Nggak bisa jelasin. Bisa ada bilang, ada mungkin ada penjelasan. Kalau saya makan durian alergi. Tapi ada yang nggak alergi, tapi nggak suka, mau muntah lah apa, nggak suka. Bahkan yang orang kadang-kadang bingung, betul-betul tidak suka sesuatu yang apa yang masalah. Dia bahkan nggak bermasalah. Dia tidak suka betul. Padahal misalnya Nabi SAW sangat suka daging kambing, tapi ada orang yang tidak suka daging kambing. Nggak bisa makan daging. Bukan karena dia, apa namanya, tidak memakan daging itu? Vegetarian. Bukan karena itu, dia nggak suka dia. Jadi kalau bicara tidak suka, maka tidak ada di situ yang namanya logika. Maka sebagai orang yang tahu bahwa sesuatu tidak disuka, maka kita menghargai, menghindari. Bagaimana kalau yang tidak disuka itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang akan mempengaruhi kebahagiaan dunia akhirat kita? Maka kita harus jaga, jangan pernah bertanya, kenapa Allah tidak suka? Kenapa Allah benci? Gak bisa itu. Kata Nabi alaihissalam, nanti di akhir zaman, kasiyat, ariyat, mumillat, ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'il, akan banyak perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, jalannya berlenggak-lenggok, kemudian rambutnya kadang-kadang menjulang tinggi dengan model yang beraneka ragam, ya, hunna ka'asnimatil bukhtil ma'il. Di mana letak bencinya Allah, marahnya Allah sama wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang? Allah ancam dia tidak akan pernah mencium bau surga. Misal maaf, pakai jilbab tapi ketat, terbentuk tubuhnya, pakai baju gamis tapi ketat, itu berpakaian tapi telanjang. Jadi tolong dijaga etika berpakaian seorang wanita, hati-hati, karena urusannya dengan Allah. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Kalau tidak suka, ikuti saja. Baik ya Allah, sami'na wa ata'na. Sekarang istri betul-betul diikuti keinginan suami. Saya tidak suka kamu pakai baju pink misalnya. Kenapa? Jangan ada baju pink. Saya muak sama warna pink. Baik, diikuti kok. Saya tidak suka kamu pakai baju kayak emak-emak, terlalu tua kamu. Saya mau kamu modis, pakaian begini. Padahal ibu udah umur 50, tapi suruhnya kayak ABG. Ya, saya ikutin. Kenapa? Ya suami nggak suka. Begitu gimana? Itu sama suami kita belain. Kenapa sama Allah tidak? Kenapa kita tidak membela apa yang Allah benci, tidak kita jaga betul? Karena kita kurang mengenal Allah, kurang mencintainya subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah. Jadi perlu analogi juga, ada penjelasan. Ini analoginya begini. Gak ada masalah, logika tidak diabaikan oleh Islam kok. Logika tidak dinafikan oleh Islam. Perlu untuk dihadirkan ketika membuat kita lebih paham agama. Tapi kalau untuk menentang dalil, menentang agama, beda. Bukan itu fungsi akal. Bukan itu fungsi logika. Ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang perkataan ulama seputar takwa coba. Perkataan ulama seputar takwa.
Sudah ketemu? Berkata Ibnu Qayyim, sehubungan dengan definisi takwa menurut pengertian syariat telah mengatakan bahwa hakikat takwa itu ialah mengerjakan ketaatan kepada Allah karena iman dan mengharapkan pahalanya, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan. Oleh karena itu, seorang hamba yang bertakwa akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena beriman kepada Dia yang memerintahkannya dan mempercayai terhadap Allah dan perasaan takut akan siksanya. Ya, jadi Ibnu Qayyim tadi menjelaskan hakikat takwa itu amal. Ya, artinya kesetiaan yang dibuktikan dengan amal aja. Saya sayang sama suami saya cinta, tapi gak dibuktikan, nggak di hati. Jalan sama temennya nggak izin, berangkat aja. Kemudian juga ngambil duit nggak izin. Kemudian juga misalnya menggunakan uang untuk keluarga istri tapi tidak izin sama suami, habis uang belanja, uang tabungan tanpa sepengetahuan suami, hal-hal yang buat suami itu nggak nyaman. Suami kalau dia setia, dia jaga betul hal yang mengecewakan, dia jaga. Makanya kan kata Nabi Aisyah, begitu pentingnya menjaga setia sampai ketika istri akan menggunakan uangnya pribadi, dia izin suami. Sampai seperti itu. Dan saya jelaskan nanti di buku terbaru saya, nanti akan kita kaji setelah habis ini, ensiklopedi. Di situ saya terangkan poin betapa seorang istri dalam bab rumah tangga tentunya, ketika dia akan menjaga kesetiaan dengan suami sampai ketika dia akan menggunakan uangnya pribadi, dia izin suami. Kenapa? Suami merasa dihargai gitu. Subhanallah, istri saya itu ingin mendapatkan surga sampai dia minta izin pada uang sendiri, bukan uang saya. Karena setia itu gak cukup hanya menyiapkan makanan, segala yang akan membuat suami itu bangga, ridho, akan dilakukan oleh istri. Gitu ya. Jadi itu. Nah, di sini Ibnu Qayyim menjelaskan ada yang namanya kesetiaan itu ada hulu dan hilirnya. Dalam kesempatan lain beliau jelaskan, dan itu pun saya termasuk penelitian saya dalam tafsir Ibnu Qayyim. Beliau jelaskan di kesempatan yang lain bahwa yang namanya takwa itu atau taat itu ada hulu dan hilirnya. Dan Nabi selalu jelaskan itu. Karena yang namanya ketaatan itu perlu namanya konsistensi, istiqomah. Apa? Ketika ada hulu dan hilirnya. Kalau tidak ada hulu dan hilirnya, dikhawatirkan tidak ada konsistensi, tidak ada istiqomah.
Karena Allah itu menyukai suatu amal yang istiqomah. Apa kata Nabi alaihissalam? Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah cintai yang sedikit tapi continue, istiqomah. Buat apa banyak tapi hanya spontan, sekali itu saja tapi tidak dilanjutkan, itu tidak Allah suka. Makanya kata Nabi alaihissalam, jangan seperti fulan sholat malam sekian puluh rakaat, setelah itu dia tidak sholat malam lagi. Itu tidak Allah suka. Pahami para jemaah, amal itu untuk membuktikan cinta. Makanya jangan asal amal. Paham ya? Bisa dipahami? Amal itu adalah bukti cinta kepada Allah. Jadi yang kita perhatikan ketika kita beramal, amal ini dicintai Allah atau tidak? Satu, amal ini dicintai Allah atau tidak? Itu satu. Yang kedua, caranya bagaimana? Jadi bukan hanya amalnya, tapi caranya. Buat apa banyak misalnya besar Allah cintai, tapi caranya tidak secara Allah, atau terus menerus tapi tidak Allah sukai, gitu, paham ya? Misalnya zikir, ibu sering zikir terus tapi caranya tidak Allah sukai, berjamaah, gitu ya, dengan suara keras, dengan dilantunkan, berzikir misalnya subhanallah, alhamdulillah. Ada nggak cara Nabi berzikir gitu? Tapi kita lakukan. Udah lafadznya salah, caranya pun salah. Dalam beramal, ingat, amal itu bukti cinta. Jadi kita beramal untuk membuktikan cinta kepada Allah, untuk menguatkan cinta kepada Allah. Itu orientasi amal. Dan itu yang disebut dengan amal saleh, sekaligus menjadi bekal akhirat. Kalau amal tidak menjadi bukti cinta, tidak menambah rasa cinta, bukan amal. Makanya amal ada soleh, ada tidak soleh. Itu maknanya. Ada amal soleh, ada amal tidak soleh. Apa artinya? Ada amal yang menambah rasa cinta, bukti cinta. Ada amal yang merusak kekuatan cinta, dan bukan bukti cinta, bahkan bukti pengkhianatannya kepada Allah. Itu namanya maksud amal soleh. Makanya amal soleh disyaratkan dua, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu amal soleh. Ya, nah makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita beramal harus tahu amal ini dicintai Allah atau tidak. Satu. Yang kedua, caranya Allah sukai atau tidak. Cara. Karena kalau caranya salah, nggak cukup niat baik. Niat baik tidak cukup, harus dengan cara yang benar. Dua ini harus dijaga pada setiap amal yang menjadi bukti cinta kepada Allah. Nah, hulu hilirnya apa? Agar kita tetap konsisten dalam beramal, yaitu karena iman, karena ikhlas karena Allah. Jadi setiap kita beramal, jangan hanya berpikirkan saya sekarang beramal gitu loh. Orang Muslim yang bertakwa, Muslim yang cinta Allah, dia tidak berpikir saya sedang ngaji, enggak gitu. Saya harus ngaji sekarang, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus sampai ajal menjemput saya. Itu orang yang bertakwa. Hulunya gitu. Apa itu? Ikhlas. Makanya para jemaah sekalian, ikhlas itu. Makanya kata Ibnu Rajab, ikhlas itu mengawinkan antara amal yang sekarang dengan amal yang besok. Itu ikhlas. Makanya kenapa kita disuruh ikhlas dengan Ramadan kita, dengan puasa Ramadan, supaya setelah Ramadan kita langsung kawinkan dengan puasa Syawal, dikawinkan, dihadiahkan di Allah puasa setahun, supaya Allah ini tahu nih kamu ikhlas atau tidak. Lihat hati kita setelah Ramadan, ya Allah pengen puasa Syawal. Berarti itulah hikmahnya kenapa Allah syaratkan nama di Syawal, gitu, supaya langsung tuh saya harus puasa lagi sejenis. Kenapa enggak? Siapa yang berpuasa Ramadan lalu sholat tahajud selama seminggu? Kenapa itu? Karena puasa Ramadan itu untuk menumbuhkan ikhlas dan kesabaran. Sehingga ketika dia sudah diterima oleh Allah Jalla wa'ala
puasa Ramadannya dengan ikhlasnya dalam menjalankan ibadah puasa, maka rasa rindunya, kekuatan ikhlasnya menimbulkan rasa rindu kepada amal yang jenis. Makanya atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan hari Syawal. Makanya kata ulama, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Ketika Allah Jalla wa Ala menerima amal kita, maka Allah akan mudahkan kita untuk beramal kepada amal berikutnya. Ibu ikhlas sekarang ngaji, ikhlas ya. Nanti Allah mudahkan besok aja. Itu istiqomah, ikhlas. Karena kita nggak tahu umur. Saya pengen terus istiqomah, ikhlas. Bukan kedalaman ilmu, pemahaman, gelar tinggi, bukan, ikhlas. Di antara ganjaran Allah kepada orang ikhlas, di mana Allah akan tuntun kita kepada kebaikan berikutnya. Kebaikan ada nggak jaminan kita akan beramal kebaik berikutnya? Nggak ada. Kenapa? Karena kita berubah-ubah terus. Hari ini saya suka ngaji, besok belum tentu saya tetap sama. Berubah. Hati manusia luar biasa. Kita bisa terkaget-kaget. Padahal kemarin tuh suka banget sama saya, deket banget. Oh sekarang muak banget sama saya. Benci, ditelepon gak diangkat, di WA gak dijawab. Kenapa? Itu hati manusia. Makanya Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu Nabi yang sudah jelas hatinya bersih, hatinya hati surga. Tapi banyak mohon kepada Allah, wahai Allah, apalagi perempuan, udah benci sama sahabat, seolah-olah seperti musuh nggak pernah kenal. Parah perempuan kalau udah saling benci lebih parah dari laki-laki. Betul? Oh, karena belum tahu. Oh, rata-rata. Ini bicara perempuan bukan hanya di sini, maksudnya rata-rata dunia perempuan begitu. Kalau udah ada yang tersinggung, dari tadinya sahabat dekat menjadi seolah-olah tidak kenal sama sekali, dan lebih parah lagi, tidak memaafkan sampai sekian lebaran, lebih dari Bang Koyim. Nggak ada salam, nggak ada tegur, nggak ada apa sama sekali, kayak orang nggak kenal sama sekali. Dan kasus itu banyak sekali karena saya tahu. Kenapa? Karena orang perempuan diperasakan. Nah, jadi ketika kita ingin buktikan amal sebagai bukti cinta kepada Allah, hulunya ikhlas. Jangan lepas dari ikhlas. Karena saya ngaji, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya umroh, saya haji, saya sedekah sebagai bukti cinta. Makanya jangan lepas dari ikhlas. Karena saya harus terus sholat, saya harus terus puasa, saya terus berbuat baik. Hulunya ikhlas, mudahnya. Kemudian apa lagi? Hilir. Masa saya puasa ya puasa aja. Mengharapkan apa? Enggak mengharapkan apa dari Allah, enggak. Salah. Makanya kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar iman dan mengharapkan pahala. Jadi nggak apa-apa, minta Allah. Saya ngaji supaya saya, misalnya, saya dapat surga. Saya ngaji supaya saya bisa bersama keluarga saya di surga. Boleh. Supaya tetap semangat, supaya tetap istiqomah. Jangan tanpa harapan. Punya harapan kepada Allah. Makanya orang yang selalu berharap pada Allah, dia nggak punya harapan sama manusia. Dan tidak mudah kecewa. Kita jalan dari rumah ke tempat kajian ini, harapannya apa? Jangan cuma dunia. Harapannya kalau Allah saya ngaji, saya nggak tahu apa yang membuat saya masuk surga. Bisa jadi bukan sholat saya, bisa jadi bukan ini, tapi jangan-jangan ngaji saya ini yang membuat saya masuk surga ya Allah. Jadi setiap kita berbuat baik ada harapan. Dan itu yang membuat kita istiqomah. Membuat kita istiqomah. Ya, baik. Kemudian tahapan atau tingkatan takwa ini terakhir. Ya, silakan dibaca.
Tahapan apa? Tingkatan takwa. Tahapan atau tingkatan? Setelah perkataan ulama tadi, di bawahnya. Engkau meninggalkan maksiat. Ada 3 tingkatan. Iya, 3 tingkatan. Dengan demikian, pengertian takwa itu mengandung 3 tingkatan, seperti dalam penjelasan berikut. 1. Menghindarkan diri dari berbagai penyebab yang dapat Dia tidak diampuni, tidak kekal, beda. Tidak diampuni dengan tidak kekal, beda ya. Paham nggak? Tidak diampuni misalnya ria, itu kan syirik kecil. Dia perlihatkan kebaikannya kepada orang, sum'ah dia ceritakan kebaikan kepada orang. Ini tidak Allah ampuni, tetap harus diazab. Tapi tidak kekal di neraka. Yang membuat seorang kekal syirik besar. Apa contohnya misalnya? Mengkeramatkan makam. Berdoa meminta kepada orang yang ada di makam itu, yang diduga sebagai wali atau apapun itu. Berdoa, bertawassul. Itu syirik besar. Ketika kita ingin bertakwa tahap awal, jauhi segala bentuk syirik yang membuat kita selamat dari neraka. Yang kedua apa? Yang pertama tidak kekal di neraka dulu. Yang kedua apa? Antattaqiya. Yang kedua 2. Menhindarkan diri dari segala hal yang mendatangkan azab di dalam neraka meskipun hanya sebentar. Jadi jangan sampai kita mampir. Nah, ini takwa yang kedua. Dengan cara apa? Hah? Menghindarkan diri dari segala hal yang mendatangkan azab. Ya, terus apa tadi disebutkan? Lanjutkan bacanya. Baik berupa dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang sudah dikenal dalam istilah syariat. Yaitu menghindari dosa besar dan dosa kecil. Jadi kita menghindari dosa besar dan dosa kecil, tujuannya supaya tidak mampir ke neraka, gitu. Kalau syirik membuat seorang kekal di neraka, dosa membuat seorang muslim mampir. Makanya, bagaimana caranya seorang menghindari dosa? Padahal kita kan sering berbuat dosa nih. Gimana caranya? Para jemaah sekalian, dosa yang akan membuat seorang mampir neraka bukan karena dia pernah melakukan, bukan. Karena kalau seorang tidak mampir ke neraka karena dia tidak pernah berbuat dosa, maka kita semua nggak ada yang nggak mampir semua kita. Apa yang dimaksud menghindari dosa dengan tidak mampir ke neraka? Maksudnya adalah kalau seorang berbuat dosa besar, segera bertaubat. Kalau seorang berbuat dosa kecil, maka banyak beristighfar kepada Allah. Itu maknanya. Bukan berarti menghindari dosa sama sekali kita tidak pernah dan tidak berbuat dosa, bukan. Makna daripada orang supaya tidak mampir ke neraka dengan meninggalkan dosa besar dan kecil artinya, kalaupun dia berbuat dosa besar, maka dia segera bertaubat. Meskipun dia melakukan dosa kecil, dia beristighfar kepada Allah. Itu maknanya. Dan inilah sesuai dengan sabda Nabi alaihissalam, kullu badi'an khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, dan yang terbaik di antara mereka yang berbuat dosa adalah yang segera bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah sekalian, bagaimana kita bisa terhindar dari dari tergelincirnya kita ke neraka? Ketika dalam hidup kita, agama itu membuat kita melekat dengan 3 hal tadi: syukur, sabar, dan taubat. Syukur akan membuat kita disayang Allah. Orang dosanya banyak banget, tapi ketika dia bersyukur kepada Allah secara umum, Allah akan bisa hapus dosa-dosa kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, in nu'imu fa bifadli wa in udzibu fa bi'adli. Orang masuk surga karena rahmat Allah, dan orang diadab karena keadilannya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, tapi dia bersyukur, secara umum dia cinta Allah, secara umum dia beramal,
Kan manusia gak ada yang sempurna. Secara umum dia baik, amalnya, hatinya baik. Insya Allah Allah ampuni. Tapi wajar. Wajar maksudnya apa? Udah ngaji lama, udah berhijab syar'i, zina, nggak wajar. Ada kesalahan yang wajar, ada kesalahan tidak wajar. Makanya kata Nabi contoh apa? Ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat wajahnya di hari kiamat. Tidak Allah hapus dosanya, dan Allah akan siapkan neraka baginya. Siapa di antaranya? Orang tua yang berzina. Sudah tua berzina, nggak wajar. Gitu. Kenapa dia tidak wajar? Karena hidupnya tidak diwarnai dengan 3 tadi: syukur, sabar, dan taubat. Ketika 3 ini terpisah, maka kalau berbuat salah tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar. Contoh, ustadz mensodomi muridnya. Ini tidak wajar. Tidak wajar. Dia udah punya istri, tapi melecehkan anak muridnya yang perempuan. Diperkosa misalnya. Nggak wajar nih. Hukumannya harus hukuman mati. Nggak wajar. Ustadz, ulama, punya istri, memperkosa. Wah, bahaya, beda. Kenapa disampai seperti itu? Ada kiai, ada orang tua mensetubui anaknya, nggak wajar. Anak berhubungan sama ibunya, nggak wajar. Karena hidupnya lepas dari 3 ini: syukur, sabar, taubat. Kalau ini selalu seiring berjalan, syukur, sabar, dan taubat, kalau berbuat salah wajar. Apa contohnya? Gibah ya Bu ya? Wajar. Wajar nggak gibah? Dia tidak akan pernah wajar gibah. Nggak, saya nggak mau. Kalaupun salah, saya ngomelnya terlalu keras misalnya. Kamu ini begini-gini. Misalnya, ya keceplosan misalnya. Ngomelin suami gitu loh. Ngomolin anak sampai ngomong terus. Udah ngerti, udah paham. Enggak begini, kamu tuh begini. Terus ngomelnya sampai subuh. Nah, itu kesalahan tapi wajar. Atau misalnya apa ya, saya nggak tahu wajarnya ibu dengan saya kadang-kadang beda nih. Jadi masih dalam batas wajar, ya nggak ada orang yang sempurna gitu. Nggak ada yang sempurna. Misalnya kita dulu suka musik, terus dengar musik jadi tangannya, nah, padahal kita goyang-goyang gitu, astagfirullah. Wajar, kita bukan manusia sempurna. Apalagi ibu dulu vokalis misalnya, susah supaya seiring berjalan. Hatinya berusaha menolak, tapi gimana tangannya? Karena kita menikmati, itu wajar saya bilang. Kenapa? Ya nggak ada manusia yang sempurna. Hijrah kan nggak bisa total, pelan-pelan. Gitu. Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Yang terakhir. Hendaknya seorang hamba enggan melakukan hal-hal yang memalingkan dirinya dari Allah, meskipun hal itu berupa perkara yang diperbolehkan. Oh, ini takwa level tinggi. Apa itu? Menghindari perkara mubah yang dibolehkan, untuk melakukannya tidak secara berlebihan. Kenapa? Saya olahraga tapi nggak tiap hari juga kali. Gitu. Saya perlu kumpul sama teman-teman tapi nggak tiap hari, sering ngumpul, besok ngumpul lagi, makan-makan, kumpul lagi ngeliwat, besok ngumpul lagi ngerujak, kumpul lagi. Ini kelebihan, nggak boleh. Sekali-kali boleh. Kenapa? Karena orang yang akan mulai melemah takwanya ketika seorang melakukan hal-hal yang mubah secara berlebihan. Betul, jalan terus. Hari ini ke sana, besok ke sini, jalan. Lagi di mana? Lagi di Ancol. Mana lagi besok? Taman Mini. Mana Puncak? Mana lagi? Singapura. Wah, repot ini. Pasti takwanya melemah. Jangan banyak safar. Jangan banyak jalan-jalan. Jalan-jalan itu kayak obat, kebanyakan obat overdosis.
Nah, jalan-jalan itu, tamasya, refreshing itu sifatnya kadang-kadang aja. Karena hati ini perlu hiburan. Tapi kalau kebanyakan, tushghiluhu anis sayri ilallah, dia melalaikan. Tiap hari olahraga. Yang mubah aja loh, ibu cuma jalan sekitar sekitar misalnya lek atau BKT gitu ya, pinggir jalan. Ya, atau telaga, ibu ada misalnya ada danau, muter atau BKT gitu ya. Halal, nggak cuci mata gitu terus, tapi tiap hari tuh. Besok lagi, terus. Bahkan sampai siang. Berangkat subuh, pulangnya jam 10, kenapa? Jajan dulu keliling-keliling, makan bakso, sarapan sini, tiap hari. Tanya sama ahli kesehatan, sebetulnya normalnya olahraga berapa kali seminggu sih? Oh, 3 kali. Ya sudah 3 kali. Nggak tiap hari gitu. Gitu. Apalagi olahraga yang mengandung maksiat. Wah, itu beda lagi. Itu bisa tiba-tiba dia olahraganya rajin, tiba-tiba kena kanker. Bisa-bisa tiba-tiba kena stroke. Bisa. Para jamaah sekalian, sehat itu bukan karena olahraga. Dia hanya memberikan kontribusi sekian persen. Sehat itu karena taat pada Allah. Sehat itu karena taat pada Allah. Jadi kalau kita mau sehat, taat. Karena ibu silakan lihat ya di Google, ada orang rajin olahraga tapi kena stroke. Ada orang rajin olahraga kena kanker. Kenapa? Karena maksiat itu, karena penyakit itu dari maksiat. Karena penyakit itu dari dosa. Jadi bukan karena rajin olahraga, bukan. Dia penting, tapi pengaruhnya sekian persen. Yang paling besar memberikan ya perlindungan kita dari penyakit adalah taat kepada Allah. Oh, kalau gitu saya nggak olahraga, taat aja. Iya, nggak juga. Olahraga perlu, tapi lebih meningkatkan ketakwaan, ketaatan agar tetap sehat. Sahih, coba deh. Karena kita bingung apa dasarnya. Saya pernah baca kemarin tuh kadang-kadang saya sering lihat berita-berita. Saya ini rajin sehat, tapi diagnosa kena kanker. Pangeran Charles kurang apa? Kanker. Makanannya diperiksa, semua diperiksa. Semuanya sehat. Kanker. Kalau saya kanker, kantong kering. Tapi kenapa begitu? Karena itu semua memberi pesan pada kita. Orang hidupnya sehat kok kena sakit. Sakitnya tuh bahkan yang berat. Karena sehat itu disebabkan oleh taat kepada Allah. Jadi hiduplah penuh dengan ketaatan, maka kita akan sehat. Insya Allah, wallahu alam. Kalaupun kita meninggal karena faktor faktor tua, insya Allah tidak merepotkan. Makanya minta kepada Allah, selain doa ya muqallibal qulub, salah satu doa kita apa? Ya Allah, kalaupun saya meninggal dunia, jangan merepotkan keluarga. Karena ada orang udah tua nggak mati-mati, sampai harus tidur di situ, BAB di situ. Ya kalau dia ngurusin, minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya meninggal, jangan merepotkan orang lain. Meninggalnya lagi sholat, meninggal, lagi baca Quran, meninggal, nikmat Allah. Tapi meninggal di atas ketaatan di saat beramal soleh. Minta, Bu. Apalagi ibu-ibu ini kan udah umur semua, saya lihat nih. Ya, tambahin doanya itu. Ya, tambahin doanya. Sebagian kecil. Ya, baik. Saya kira itu kajian kita. Nanti kita lanjutkan. Kita belum pindah ke buku saya, tapi masih takwa karena harus tuntaskan dulu. Mungkin saya beri kesempatan kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak, saya tutup. Wassallallahu sallam mubarak Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Kalau tidak ada, saya tutup. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang kita doakan itu Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wa taqwa maksud takwa? Iya. Takwa itu kan salah satu sebabnya dengan, kan nanti Bu, sebelumnya sabar Bu ya. Karena nanti kita di akhir akan bahas sebab-sebab takwa.
Di antara sebab-sebab takwa adalah berdoa kepada Allah meminta ketakwaan. Di antara doa meminta takwa, doa yang Nabi hadirkan tadi, yaitu Allah misal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, yaitu salah satu sebab takwa. Gini, kalau membacanya tidak dikhususkan boleh, karena sujud itu waktu mustajab. Jadi ibu doa apa saja boleh. Tapi lebih baik doa yang Nabi ajarkan, doa yang Allah sebutkan, itu lebih diijabah lagi. Makanya kalau ibu doa di sujud, Allah misalkan huda wat tuqa wal afaf wal ghina, insya Allah lebih mustajab. Tapi jangan dipahami doa itu khusus doa sujud. Contoh kasus, ketika saya meneliti tentang doa minum zam-zam, saya waktu itu umroh sama ibu-ibu, ibu doa. Waktu itu saya umroh sama Bu Dirjen Pajak. Dia doa, Ustadz doa nggak minum zam-zam? Saya Ustadz diajarin. Doa Ustadz, gini doanya kata dia. Iya Bu, gimana doanya? Allahumma shalli iman nafi'ah, wa rizqan wasi'ah, wa syifa'an min kulli da'. Oh itu doanya Bu? Iya, saya diajarin sama Ustadz yang lain. Oh Pak, Ustadz diajarin sama Ustadz. Ya udah, saya bilang dalam hati, ibu ini gak punya adab. Harusnya jangan ngajarin Ustadz dari pendapat Ustadz, gak boleh itu. Saya dapat dari begini Ustadz, gitu doanya yang saya tahu. Jangan nyebut Ustadz, gitu. Apalagi nama, itu gak adab. Terus apa doanya Bu? Iya tadi, Allah misalkan menafi'a, wa rizqan wa syi'a, wa syifa'an min kulli da'. Oh gitu ya. Itu dari Ustadz itu begitu doanya. Saya setiap ada hal yang janggal saya teliti. Saya akhirnya bikinlah buku saya, buku umroh. Lengkap semua dari A sampai Z. Saya teliti, ternyata itu bukan doa Rasul. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau ada orang mengkhususkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa rizqan wasi'a, wa syifa'an min kulli da' sebagai doa minum zam-zam, berarti keliru dia. Jadi apa doanya? Apa aja. Sebelum minum bismillah, setelah itu doa apa aja bebas. Di antara doanya boleh doa itu. Karena doa itu bukan doa Rasul. Rasul tidak pernah mengkhususkan doa itu sebagai doa minum zam-zam. Tapi doa yang dibaca oleh Ibnu Abbas. Tapi bagus juga gitu loh. Tapi jangan dikhususkan sebagai doa ketika minum. Karena tidak ada dalilnya. Sama dengan tadi. Ibu boleh membaca doa Allah misalnya huda wa tuqa di sujud. Tapi jangan dikhususkan. Mau sujud. Kalau sujud doanya ini. Jangan. Mengkhususkan suatu doa perlu dalil. Paham? Jadi saya disimpulkan pada kasus doa minum zam-zam. Kesimpulannya adalah kalau minum zam-zam baca bismillah saja. Setelah itu mau doa, doanya bebas. Apapun. Karena Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Khasiat zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jadi kalau doanya minta pinter, terhindar dari stroke, bisa. Doa minum zam-zam, ya Allah supaya saya umur panjang, sehat, bisa. Secara konkret maupun secara abstrak. Faedahnya jelas kan Syekh Utsaimin begitu. Misalnya, ya Allah saya pengen selalu sehat dengan minum zam-zam. Jadi organ tubuh kan semakin tua semakin melemah tuh fungsinya. Tapi dengan minum zam-zam, jadi jantung terus sehat, ya kan, kemudian ginjal selalu sehat, bisa. Ya Allah, saya semakin tua kan semakin banyak lupa nih. Minta ya Allah hindari saya dari pikun. Bisa. Secara abstrak misalnya, ya Allah, saya pengen misalnya lebih bersih hati saya dengan minum zam-zam. Bisa. Jadi jangan dikhususkan doa itu. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan doa itu. Allah mis'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa syifa'an min kulli da'. Nggak pernah. Saya jelaskan di itu. Ini bukan doa Rasul, tapi doa yang sahih dari Ibnu Abbas. Jadi jangan dipaksakan doa ini seperti seolah-olah doanya Rasul. Nah, kenapa ibu itu sampai bahwa menganggap itu doa Rasul? Karena dia tidak paham, dia dapat dari ustadz. Ustadznya tidak meneliti secara mendalam. Gitu. Jelas ya Bu ya? Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri majelis kita kepada majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.